Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita nggak ngebukin maling, tetapi lebih ke sebuah materi belajar dasar forex ya, mengenai bagaimana cara entry posisi yang benar Mbak. Karena saya yakin masih banyak banget teman-teman di luar sana, khususnya yang masih baru terjun di dunia forex. Ini bukan untuk yang sudah lama ya. Untuk yang masih baru itu pasti bingung kalau simbah marking itu entry-nya di mana. Nah, jadi Simbah memarking zona-zona penting. Biasanya kan setiap pagi itu Simbah selalu markingin untuk teman-teman entry posisi. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman saat menentukan entry-nya. Jadi dengan mengetahui titik-titik area pentingnya, kita bisa melihat nanti saat sudah mencapai area tersebut pasti ada sebuah eh, reaksi seperti itu. Nah, cara yang benar untuk entry posisi agar kita bisa tepat sasaran itu seperti apa? Nah, sebagai contoh di sini ada market dari USD GPY, Mbak. Saat market tersebut mengalami penurunan, di sini kan membentuk sebuah area base, Mbak. Lalu turun lagi. Nah, area base ini teman-teman bisa menandainya sebagai zona penting di mana saat nanti kemungkinan besar saat menyentuh area ini akan terjadi sebuah reaksi. Nah, saat market turun, membuat area base lagi, dia turun dan ternyata dia naik dan area base yang sebelumnya ini dia terbreak. Nah, di sini dia membentuk sebuah pola CB1, Mbak. Ini sudah Sembah bahas ya di materi belajar dasar forex di mana satu candlestick kejepit terbreak oleh beberapa candlestick warna hijau. Jika bullish, jika bearish sebaliknya, berarti yang kejepit candlestick warna merah. Nah, ini kan kebreak nih, Mbak. Yang candlestick warna hijau. Ini kan di sini ada shadow juga nih, Mbak. Tapi yang fungsinya kan dari yang hijau sampai yang merah ini sudah terbreak oleh candlestick warna hijau yang sebelah sini. Berarti ini valid menjadi area CB1. Jadi area yang hijau kejepit ini teman-teman bisa marking lagi. Jebret seperti ini. Saat terjadi sebuah pembentukan break, ada potensi atau pergerakan market itu pasti akan cenderung turun terlebih dahulu mengambil liquidity pada area base-nya sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan entry posisi buy yaitu sejajar dengan area base yang sebelah sini. Maka reaksi yang didapatkan harga langsung mengalami kenaikan. Nah, saat dia naik sampai pada area base yang sebelah sini, terjadi lagi reaksi pantulan turun lagi ke bawah. Nah, saat menyentuh area base seperti ini, Mbak, apakah USD GPY itu akan mantul ke atas lagi? Nah, jika teman-teman ingin langsung entry buy di area sini, sebenarnya nggak masalah, tetapi cukup beresiko. Resikonya di mana, Mbak? Karena terkadang area base ini kan ini sudah nggak fresh nih, Mbak. Ya kan? Sudah nggak fresh, sudah tersentuh oleh satu candlestick yang pembentukan pola CB1. Jadi sangat rawan banget untuk area ini bisa terjebol, terkecuali jika masih fresh seperti ini. Jika masih fresh seperti ini, itu biasanya jarang banget terjebol, ya meskipun juga pernah terjebol tetapi jarang. Jika sudah ada potensi seperti ini nih, misalkan teman-teman bisa entry sell tetapi wajib pasang stop loss. Karena terkadang ada iringan news yang membuat sebuah zone marking atau zona penting itu bisa terjebol dan harga malah kembali bullish. Makanya jika teman-teman ingin entry awal pada area zona-zona seperti ini, pastikan pasang stop loss terlebih dahulu. Yang amannya sebenarnya adalah tunggu formasi candle terbentuk. Misalkan nih, harga sudah naik, sudah menyentuh pada area zona penting. Misalkan teman-teman ingin cari aman, tunggu dia mantul membuat sebuah break dulu, sebuah formasi candle. Ini ada satu candlestick warna hijau. Yang merah ini mampu nge-break nggak? Nggak mampu. Yang mampu yang sebelah sini. Nah, jika sudah ada candlestick break seperti ini, berarti valid nih untuk nanti kita bisa entry posisi sell bahwa harga akan cenderung mengalami turun. Tunggu dia retest, retest ke atas pada area candlestick yang terbreak sebelumnya. Ini kan candlestick hijau ini yang terbreak, Mbak ya. Nah, area inilah yang bisa teman-teman masuk untuk zona entry sell. Saat dia break, dia akan retest kembali, retest dulu lah ya. Nah, di sini teman-teman bisa entry sell. Baru harga mengalami penurunan. Nah, hal serupa pun sama seperti di area zone ini. Jika teman-teman berani ambil resiko, bisa entry buy saat dia masuk pada zona pentingnya
Tetapi jika ingin amannya, tunggu konfirmasi dari zone ini terlebih dahulu. Apalagi zona ini sudah nggak fresh ya, sudah pernah tersentuh. Jadi masih ada potensi untuk dia kejebol juga. Nah, jadi tunggu saja. Misalkan dia kejebol, lalu membentuk sebuah formasi candlestick bearish, baru teman-teman bisa entry sell. Misalkan ini mantul ke atas, tunggu. Jika candlestick yang ini bisa terbreak, maka tunggu dia retest, baru teman-teman bisa entry buy. Jadi sebenarnya kalau kepuk maling itu nggak terlalu ribet Mbah ya, karena kita hanya mengandalkan formasi candle, zona penting, dan momentum saja. Karena target kita kan pendek, nggak kayak day trading ataupun swing trading Mbah, yang jangkauannya agak luas. Karena di sini kita jangkauannya agak pendek ya, tunggu momentum, formasi candle plus zona-zona penting ini pastikan untuk teman-teman bisa menandainya. Jadi paham ya Mbak ya, dan ini berlaku untuk semua pair, bukan hanya USD JPY, tetapi untuk gold, oil, euro USD, GBP USD, dan seluruh pair lainnya. Jadi jika teman-teman ingin entry menggunakan metode kepuk maling, ya yang penting tandai saja area-area pentingnya, tunggu konfirmasi. Jika ingin aman, jika ingin bermain agak barbar, ya bisa langsung entry, tapi jangan lupa pasang stop loss. Karena jika ada sebuah area base yang sudah nggak fresh, itu cenderung akan bisa terjebol ya, kecuali kalau yang masih fresh seperti ini itu jarang banget terjebol, tetapi masih bisa terjebol juga Mbak. Yang jelas intinya tergantung feel kita sendiri. Teman-teman ingin cari yang aman atau ingin cari yang agak ekstrim. Kalau ingin cari yang agak ekstrim, teman-teman bisa langsung entry buy, entry sell jika sampai pada area seperti ini. Jika beruntung, teman-teman bisa sampai bisa beli pada area pucuk ya. Jadi profitnya itu lebih gede, tetapi resikonya juga lebih gede karena rawan terjebol adanya sebuah fake out. Yang aman itu tunggu dia membentuk sebuah formasi candle bearish, dia retest, baru teman-teman entry posisi sell. Kalau ini sudah pasti aman. Meskipun kita nunggunya agak lama, tetapi aman gitu Mbak. Jadi misalkan dibandingkan dengan cara entry yang awal tadi, itu yang awal cukup beresiko, kalau yang kedua itu cukup aman banget karena kita sudah ada patokan formasi candle bearish, dia sudah retest, baru kita bisa ambil entry posisi. Dan itu kembali lagi ke individual trading masing-masing. Pilih yang mana, suka yang mana. Karena kalau orang yang nggak sabaran pasti suka cara yang pertama. Tetapi kalau orang yang ingin cari yang aman atau mencari momentum yang benar-benar pas, itu pasti pilih yang kedua. Jadi kembali lagi ke pilihan tradernya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya dalam menentukan posisi entry posisi sambil menemani teman-teman minum kopi. Salam dari saya, Simbah Info.